Detektif Smith dipanggil ke sebuah rumah untuk menyelidiki perampokan. Pak Burki bilang ada yang membobol rumahnya dan mencuri jam tangan mahalnya. Ketika sang detektif tiba, dia melihat pintu depan terbuka dan ada jejak kaki berlumpur yang mengarah ke ruang tamu. Dia juga melihat ada lumpur di tangga. Setelah melihat sekeliling rumah, Detektif Smith dengan cepat menemukan siapa pencurinya. Dia naik ke lantai atas dan menangkap putra Pak Burki. Kenapa dia melakukan itu? Detektif tersebut sadar bahwa tidak ada jejak kaki yang mengarah keluar rumah, yang mengindikasikan bahwa pencuri tersebut masih berada di dalam. 4 orang teman pergi makan siang. Lihatlah gambar ini dan coba tebak orang mana yang paling kaya. Orang yang di sebelah kanan. Orang pertama punya iPhone palsu, jadi tidak mungkin dia orangnya. Lalu, orang di sebelahnya punya sepatu robek, yang berarti dia tidak mampu membeli sepatu baru. Orang ketiga punya dompet kosong. Dia mungkin akan meminta temannya untuk membayar sebagian tagihannya. Dan orang keempat punya banyak kartu kredit hitam, berarti dia adalah yang terkaya. Freddy pergi ke kastil di dekat rumahnya untuk mengembalikan seekor kucing yang hilang. Dia disambut oleh seorang pria tua yang mengundangnya masuk. Namun, begitu dia melangkah masuk, pria tua itu berubah menjadi penyihir jahat yang menjebak Freddy di dalam kastil. Kemudian, penyihir jahat itu berkata, "Jika kamu berhasil menyelesaikan 3 tugas yang kuberikan, aku akan mengizinkanmu pulang. Kalau tidak, kamu akan terjebak di sini selamanya. Ini tugas pertamamu. Bantu aku menemukan kacamataku di antara semua sayuran ini." Bisakah kamu membantu Freddy? Ini dia, tepat di sebelah labu. Untuk tugas berikutnya, Freddy harus membuat ramuan dan bahan-bahannya harus ditambahkan dengan urutan yang benar. Penyihir memberi Freddy secari kertas dengan resep yang tertulis di atasnya. Bisakah kamu membantu Freddy membuat ramuannya? Kamu harus mengikuti warna ramuannya. Jadi pertama-tama, kamu harus menambahkan kari, sehingga ramuannya akan berubah menjadi kuning. Kemudian, tambahkan blueberry dan warna ramuannya akan berubah menjadi hijau. Dan terakhir, tambahkan beberapa tomat untuk membuat ramuannya terlihat coklat. Bagus sekali, Freddy. Tugas ketiga Freddy adalah menemukan sebuah buku di ruangan yang berantakan ini. Kamu bisa. Bukunya ada di belakang lampu lantai. Selamat, kamu baru saja membantu membebaskan Freddy. Rabu, Sam dan Peter pergi ke restoran untuk makan malam. Setelah makan, tagihan pun dibayar, tapi Sam dan Peter tidak mengeluarkan uang. Jadi siapa yang membayarnya? Teman mereka, Rabu. Aku nggak nyangka ternyata namanya unik. Atlas terbangun di loteng sebuah rumah kosong. Dia berusaha mencari jalan keluar, tapi yang dia temukan hanyalah sebuah ruangan dengan 3 pintu. Setiap pintu menyembunyikan bahaya yang berbeda. Jendela dan lantai di belakang pintu pertama seluruhnya terbuat dari kaca pembesar, yang berarti sinar matahari mungkin akan membakarnya jika dia masuk. Pintu kedua menyembunyikan sebuah ruangan yang penuh dengan gas beracun. Dan di balik pintu ketiga, ada seekor singa yang kelaparan. Apa yang harus dilakukan Atlas untuk melarikan diri? Dia harus menunggu sampai malam hari dan menggunakan pintu pertama. Sydney memberitahu ibunya bahwa tim senamnya akan pergi ke perkemahan olahraga di akhir pekan. Dia meminta ibunya membantunya mengemas tas untuk perjalanan tersebut. Ibunya mengemas semua yang dia pikir akan dibutuhkan putrinya.
Ketika Sydney kembali dari akhir pekan, dia menceritakan kepada ibunya tentang perjalanan tersebut. Namun, saat bercerita, dia bertanya kepada ibunya kenapa tidak membawakannya sikat gigi. Sang ibu langsung tahu bahwa Sydney berbohong soal perkemahan akhir pekan itu. Kok bisa? Karena ibu Sydney memang sudah membawakannya sikat gigi, tapi dia menaruhnya di balik pakaian senam Sydney. Kalau Sydney benar-benar pergi ke camp itu, dia pasti akan menggunakan pakaian itu dan menemukan sikat gigi. Kimberly menemukan 3 tas di sebuah loteng tua bersama dengan sebuah catatan. Catatan itu mengatakan bahwa ada uang sebesar $1 juta di dalam salah satu tas. Catatan itu juga mengatakan bahwa 2 tas lainnya kosong. Dia hanya punya satu kesempatan untuk mengetahui tas mana yang berisi uang tunai. Kim tahu bahwa hanya satu dari pesan yang tertulis di tas-tas itu yang benar. Pada tas pertama tertulis, uangnya tidak ada di sini. Pada tas kedua tertulis, uangnya tidak ada di sini. Di tas terakhir tertulis, uangnya ada di tas kedua. Kalau kamu Kimberly, tas mana yang akan kamu pilih? Kamu harus memilih tas pertama. Kalau cuma satu petunjuk yang benar, maka uangnya ada di tas pertama. Becca baru saja tiba dari perjalanan selama 2 minggu ke Mesir. Selama perjalanannya, dia membeli batu zamrud yang indah dan ingin menunjukkannya kepada beberapa temannya. Dia memutuskan untuk mengadakan pesta hanya untuk teman-teman terdekatnya. Keesokan harinya, dia sadar batu zamrudnya hilang. Becca segera memutuskan untuk memanggil seorang detektif demi membantunya menemukan pencurinya. Dia menunjukkan beberapa foto yang dia ambil pada malam sebelumnya. Detektif itu melihat sekilas dan sudah memiliki gambaran yang cukup baik tentang siapa pelakunya. Lihatlah foto-foto ini. Bagaimana sang detektif menemukan pelakunya? Lihatlah gadis yang memakai topi itu. Jam 1 pagi, topinya biasa saja. Tapi di jam 2 pagi, topinya tiba-tiba berubah bentuk. Mirip bentuk batu zamrud. Pasti dia yang mencurinya. Malam itu hujan, dan Dylan sedang dalam perjalanan pulang. Dia melewati halte bus. Di sana, 3 orang meminta tumpangan kepadanya. Cuma tersisa 1 kursi di mobil Dylan. Tapi dia benar-benar ingin membantu semua orang itu. Ada seorang wanita tua yang terlihat sangat kedinginan. Ada seorang dokter yang mengaku harus segera ke rumah sakit untuk membuat janji temu. Dan seorang wanita yang ditaksir Dylan. Apa rencana terbaik yang bisa dilakukan Dylan untuk membantu semuanya? Dylan bisa meminjamkan mobilnya ke Pak Dokter, jadi dia bisa mengantar wanita tua itu pulang. Lalu Dylan bisa menunggu di halte bus dengan gadis yang ditaksirnya sampai dokter kembali dan mengembalikan mobilnya. Susan tahu band pop favoritnya sedang mengadakan konser privat untuk para klien VIP di sebuah klub mewah. Dia memutuskan untuk menyelinap masuk ke dalam klub dari halaman belakang. Tapi sayangnya, Susan menghadapi penjagaan ketat di balik pintu. Petugas menolak mengizinkannya masuk tanpa kata sandi. Tapi untungnya ada petunjuk di kaos penjaga. Petunjuk itu adalah 2 infinity tambah B D. Susan mengartikan petunjuk itu dan diizinkan masuk ke konser. Bisakah kamu menebak apa kata sandinya? Kata sandinya adalah to infinity and beyond. Suatu sore, Nicole melihat ayahnya, Frank, di ruang tamu, sedang khawatir dengan pesan singkat yang diterimanya. Frank adalah seorang detektif swasta dan dia baru saja menerima sebuah pesan yang mengungkapkan alamat penjahat paling berbahaya di kota itu, Dirty Jack. Dia memutuskan untuk pergi memeriksa daerah tersebut, meski tidak tahu seperti apa rupa penjahat itu. Alamat tersebut ternyata adalah sebuah gudang tua, dan ketika masuk, dia menemukan 4 orang sedang duduk di sebuah meja, lagi bermain poker. Keempat orang tersebut adalah seorang tukang kayu, sopir truk, montir, dan pemadam kebakaran.
Tanpa ragu-ragu atau sepatah kata pun, Frank menangkap si pemadam kebakaran. Bagaimana Frank tahu dia penjahatnya? Petugas pemadam kebakaran adalah satu-satunya pria di ruangan itu. Pemain poker lainnya adalah wanita. Bobby dan Rachel memutuskan untuk membeli kopi. Namun saat pesanan mereka tiba, kopi yang dipesan Bobby ternyata ada lalat di dalamnya. Dia memanggil pelayan dan memintanya untuk mengganti cangkirnya. Pelayan membawa secangkir kopi yang lain. Tapi 2 detik kemudian, Bobby memanggil pelayan itu lagi dan berkata, "Hei, ini cangkir yang sama." Bagaimana dia bisa tahu? Karena Bobby sudah memasukkan gula ke dalam kopinya, dan ketika dia mencicipi kopi di cangkir yang baru, ternyata rasanya sudah manis.